Terus semakin memburuknya kasus penularan corona membuat Malaysia kembali memberlakukan lockdown nasional hingga tanggal 7 Juni mendatang. Ini lebih dari hampir 1 bulan. Keputusan ini diambil oleh Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin untuk membendung peningkatan jumlah kasus corona di negeri jiran itu. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memberikan pernyataan pada Senin 10 Mei kemarin terkait keputusan lockdown nasional yang akan berlaku mulai besok hingga 7 Juni mendatang. Lockdown di Malaysia dikenal dengan istilah Perintah Pengendalian Pergerakan Nasional atau Movement Control Order (MCO), di mana selama lockdown berlangsung hanya kegiatan ekonomi esensial yang bisa beroperasi, termasuk pekerjaan dan keadaan darurat. Hanya kegiatan luar ruangan tertentu yang diizinkan di bawah aturan baru ini yang akan berlangsung hingga 7 Juni, kata Perdana Menteri Muhyiddin melansir kantor berita The Straits Times. Meski pemerintah sudah mengumumkan aturan pembatasan aktivitas sosial, warga Malaysia pun memakluminya, karena ini merupakan penutupan besar ketiga yang diberlakukan Malaysia. 比起之前第一次、第二次影响没有什么大，因为可能大家都已经习惯了。像之前的 MCO 前一天啊，就很多人涌去那些超市啊、巴萨那些啊买东西吧。这一次就没有这种现象哦，可能大家都已经习惯了。 Kebijakan lockdown diberlakukan di Malaysia terkait lonjakan kasus corona yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Dalam 3 hari terakhir, Malaysia melaporkan penambahan kasus corona dengan rata-rata hampir 4.000 kasus per hari. Dilaporkan pada 9 Mei, terdapat 3.733 kasus dan di tanggal 10 Mei, terdapat penambahan 3.807 kasus corona di Malaysia. Kenaikan kasus corona di negeri jiran ini juga diikuti dengan kenaikan tingkat okupansi rumah sakit. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan keterisian tempat tidur pasien corona sudah melebihi 70%. Kasus corona di Malaysia dilaporkan naik lebih dari 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Sebelumnya Malaysia sempat melonggarkan aturan MCO bagi warganya dan membuka kegiatan ekonomi hingga akhirnya lockdown kembali diberlakukan. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, penambahan kasus corona di Malaysia terbilang cukup tinggi, menempati posisi ketiga setelah Filipina dan Indonesia. Dengan pemberlakuan lockdown ini, pemerintah Malaysia berharap bisa kembali menekan laju penyebaran corona di negaranya. Saudara, besok Malaysia resmi memberlakukan lockdown nasional hingga 7 Juni mendatang. Bagaimana nasib WNI di Malaysia atas kebijakan lockdown ini? Kita bahas bersama Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat malam Pak Dubes, Pak Hermono, sehat selalu? Selamat malam Mas Aiman, Alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan keluarga besar, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia ini semuanya sehat, termasuk juga Konsulat Jenderal di sana. Amin, sehat Ya. semua Alhamdulillah. Pak Dubes, bagaimana kondisi lockdown di Malaysia saat ini? Jadi memang besok itu diberlakukan MCO ya, Movement Control Order atau pembatasan untuk pergerakan antar provinsi maupun antar wilayah atau kabupaten. Jadi lockdown yang disebut lockdown tahun ini, kali ini itu sangat berbeda dengan lockdown tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan memang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja. Kalau yang sekarang ini aktivitas ekonomi masih dibolehkan, tetapi ada pembatasan untuk melintas antar wilayah, ataupun tempat-tempat kerumunan, restoran itu tidak boleh makan di dalam restoran, dan lain-lain. Tapi yang jelas ini sangat berbeda dengan lockdown tahun lalu ya, yang saya kira dampaknya pun akan jauh berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalau saya bayangkan mirip dengan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia, PSBB begitu ya? Betul sekali Mas Aiman. Jadi yang nggak boleh itu ada perkawinan nggak boleh, kemudian yang rapat-rapat tidak boleh, sekolah tidak boleh, ya. Yang seperti itulah yang kumpul-kumpul yang tidak boleh. Tetapi bekerja masih boleh. Oke. Ada pertanyaan juga terkait dengan warga Indonesia yang berada di sana. Bagaimana kemudian mereka, apakah ada keamanan, apakah kemudian juga ada kendala atas mereka yang masih berada di Malaysia yang mungkin tidak bisa pulang, karena kita tahu bahwa pekerja migran Indonesia misalnya yang paling banyak berada di Malaysia. Ya, jadi yang kendala yang paling dihadapi oleh masyarakat pertama adalah ada sebagian dari pekerja migran kita yang kehilangan mata pencariannya atau pekerjaannya karena memang
kondisi ekonomi yang menurun. Itu pertama. Yang kedua, ada juga kesulitan bagi pekerja kita yang tempat kerjanya itu harus melewati wilayah atau kabupaten gitu ya, antar kabupaten. Nah, ini pun mereka menghadapi kesulitan. Tetapi secara umum warga kita sampai saat ini tidak ada katakanlah kesulitan-kesulitan yang sifatnya kesulitan untuk mendapatkan bahan panganan dan lain. Memang ada yang sebagian kehilangan mata pekerjaannya, mata pencariannya, dan ini sebagian pun sudah banyak yang pulang juga, Mas. Oke, untuk kepulangan dari Malaysia ke Indonesia pekerja migran misalnya, ini apa yang bisa disampaikan terkait ini? Karena mereka kan juga kalau mereka tetap hidup di Malaysia, mereka tentu menjadi ya mungkin luntang-lantung, tidak tahu bagaimana kemudian harus melanjutkan hidup, tapi ketika pulang juga mungkin bisa membawa penyakit COVID-19. Ya, ini yang kita khawatirkan karena kita temukan juga pekerja migran yang kembali ke Indonesia itu ternyata positif. Misalkan yang masuk ke Batam sejak awal Mei sampai sekarang ini ditemukan ada 134 yang positif. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengingatkan kepada masyarakat kita agar melakukan tes PCR di klinik-klinik yang diakui oleh pemerintah. Kemudian juga kita ingatkan mereka jangan menggunakan tes PCR palsu karena kita jumpai juga pekerja migran kita ini beli sertifikat atau keterangan PCR itu palsu juga. Ini yang menjadi masalah ya. Kemudian yang melalui jalur tikus lah yang di Kalimantan itu juga banyak yang melalui jalur tikus pun ditemukan ada beberapa kasus yang beberapa ditemukan di Batam yang kemudian menggunakan surat keterangan entah itu palsu atau dia mungkin ditipu terkait dengan surat itu. Tentu itu harus ada investigasi lagi. Ada berapa jumlah pekerja migran dari Malaysia yang pulang ke Indonesia yang terdata, Pak Dubes? Kalau untuk tahun ini ya tahun 2021 itu yang yang sudah terdata itu sekitar 44.000 ya yang tercatat kita sudah pulang ke Indonesia dan diperkirakan angka ini pun akan terus meningkat paling tidak sampai akhir Juni ini sekitar 55.000 akan pulang. Tetapi kalau kondisi pandemik ini terus berlanjut, saya kira tekanan untuk pulang pun akan semakin besar karena kesulitan hidup di sini memaksa mereka akan untuk kembali ke Indonesia juga. Ini yang kita antisipasi ke depannya. Karena kita ini kan nggak tahu nih sampai kapan ini pandemi ini akan berjalan. Ini 55.000 angka yang luar biasa sejak kapan ini? Ini untuk 2021 saja. Yang dari Januari? Ya, dari Januari. Oke. Menjelang Lebaran ini? Menjelang Lebaran ini yang kita catat itu sekitar di masa pelarangan mudik ya. Antara 6 sampai 17 itu yang mengajukan surat izin keluar masuk itu sekitar 4.500 orang. Oke. Yang ini berarti mereka akan mudik di antara 10 hari masa larangan mudik di Indonesia itu. Ya, sebelum saya tanyakan soal kondisi di Malaysia, bagaimana kemudian upaya untuk mencegah agar mereka tidak menularkan sanak keluarganya dan lingkungannya di Indonesia? Itu yang kita lakukan sejauh ini mengingatkan mereka ya melalui media-media sosial, kemudian kita juga meminta bantuan ormas-ormas yang ada di Malaysia untuk mengingatkan warga kita yang mudik ini jangan sampai membawa penyakit, ya, tetapi ini tentu tidak bisa 100% efektif. Nah ini yang tadi pagi kita rapat antar kementerian untuk bagaimana kita lebih melakukan screening agar warga kita yang pulang ini betul-betul bersih dari caranya, Pak Dubes? COVID-19 ini. Nah ini yang tadi sedang dieksplorasi adalah misalkan mereka meskipun mereka sudah memiliki PCR tes PCR tetapi akan dilakukan tes ulang misalkan dengan rapid test di pelabuhan ataupun di bandara. Kemudian kita juga akan mengeluarkan bahwa semua PCR itu harus dikeluarkan oleh klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Malaysia dan juga punya barcode. Ini yang akan kita scan adalah barcode-nya ini ya untuk mencocokkan bahwa pemilik ini ya orang yang sama gitu. Dan kerjasama dengan pelabuhan dan juga bandara di Indonesia. Ya, itu sudah kita lakukan dengan bandara di Kuala Lumpur dan juga dengan pelabuhan di Johor, di Tulang Laut dan Pasir Gudang ya. Oke, Pak Dubes, ini Malaysia lockdown atau yang tadi Pak Dubes katakan sebagai pembatasan pergerakan penduduk begitu ya? Iya. Memangnya eskalasinya cukup cepat, kenaikan angka positif COVID-19 di Malaysia tinggi?
tinggi sekali ya. Jadi kalau kita lihat 2 minggu yang lalu, itu angkanya ada di kisaran 1.200, 1.300 ya. Tetapi dalam seminggu terakhir, ini kan angkanya udah 3.000 lebih sampai ada 3 kali 4.000, lipat, 2 hari luar yang biasa. lalu itu 4.000. Jadi lonjakannya ini memang kalau dilihat dari persentase itu lebih dari 2 kali lipat. Ini saya kira yang menyebabkan pemerintah Malaysia memberlakukan MCO atau kita biasa nyebut lockdown ya secara nasional karena memang eskalasinya cukup mengkhawatirkan lah ya. Ya. Apakah mayoritas dari otoritas Malaysia mengatakan bahwa penularan ini dari varian India? Tidak mayoritas, tetapi memang ditemukan ada varian India dan varian Afrika Selatan. Ya, ini yang saya juga menyebabkan pemerintah Malaysia untuk ekstra hati-hati. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang kita lihat beberapa hari yang lalu itu sampai terjadi juga di sini. Saya kira itu adalah suatu konsekuensi yang logis dan saya lihat warga Malaysia pun sangat menerima ya, bisa memahami pembatasan ini ya. Jadi mereka tidak ada yang seperti kita lihat di cara sebelumnya yang mudik itu sampai di sini tidak ada, semuanya patuh lah ya, patuh dengan kebijakan kerajaan Malaysia. Oke. Ini hal yang baik ya di Malaysia yang kemudian bisa kita contoh di sini terkait dengan kepatuhan itu. Baik, terima kasih Pak Dubes. Semoga sehat selalu dari keluarga besar Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia juga termasuk Konsulat Jenderal di sana. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Iman. Dari Jakarta. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin juga. Terima kasih Pak Dubes.